Kecamatan Karangbahagia sebagai pengawas. Yang saya hormati Ketua PPRI Kecamatan Karangbahagia, yang saya hormati Ibu Suri sebagai tuan rumah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah peserta rapat pada hari ini dari SD negeri dan SD swasta yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, anak iman wa Islam wa muslimin wa muslimin khairul anam Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan nikmat syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini rencana kerja kita, rencana rapat kita berjalan dengan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Selamat serta salam semoga selalu bersyukur pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya di dalam. Ibu-ibu yang saya hormati, masih dalam suasana Idul Fitri, saya sebagai Orwil mengatasnamakan atau mewakili dari para pengawas dan pendiri mengucapkan mohon maaf lahir batin mohon maaf lahir batin jika ada selama ini kita bergabung bersama-sama ya, baik yang baru maupun yang lama terdapat kesalahan-kesalahan. Sekali lagi dari nama pribadi dan perwakilan dari para pengawas ini mohon maaf yang seluas-luasnya. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil rapat saya di Kabupaten, saya mengingatkan kembali ya untuk langsung materi ya. Untuk data vaksinasi masih kita tunggu ya. Yang saya share di grup itu saya minta print out-nya, kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah dan di stempel sekolah. Rangkap 2. Jika ada masih yang belum mengumpulkan, masih kami tunggu ya, disuruhkan sampai tanggal 27 ya. Kita terakhir tanggal 27 ya. Segera ya Pak ya. Yang kedua, karena kami juga butuh pendataan. Ini sertifikat Pak, jangan di rumah. Jadi pendataan data guru-guru kepala sekolah yang sudah divaksinasi gitu. Nanti ada Pak itu tolong buka banyak. Membuat tukar BJB. Iya, kalau bisa nggak apa-apa. Kemudian kami di kantor itu perlu data, ya. Ini hasil arahan dari Pak Kabid, ya, Pak Kabid GTK. Masih berjalan nggak Pak? Untuk data 1 udah berjalan Pak ya. Nah makanya mulai bulan ini semua sekolah swasta dan negeri kami membutuhkan data 1 seperti dulu lagi Pak ya, formatnya seperti yang dulu. Tuh. Kemudian selanjutnya kami juga butuh profil sekolah. Bapak Ibu bisa minta ke operator masing-masing ya, dari nama sekolah, nama kepala sekolah, ada bukunya juga, ya, jumlah siswa segala macam di situ ya, termasuk luas bangunan segala macam ada di dalamnya. Gitu. 1 bundel itu adalah 1 sekolah. Tuh. Jadi data ini, ya selamat datang Ibu. Ayo ngomong. Jadi kami membutuhkan data ini minggu besok Ibu ya. Minggu besok saya harap sudah mengumpulkan semua. Gitu. Bila perlu baru dengan yang data vaksinasi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil rapat saya dengan Kabid GTK ya. Bu, ini mohon maaf ya, ini terlalu banyak. Ini sebenarnya udah saya rangkum ya. Tapi begini, jika Bapak Ibu sekolah pada tanggal 6 Mei 2021 terkait dengan pedoman pengadaan PTK non ASN di lingkungan pendidikan Kabupaten Bekasi, yang dituangkan di dalam keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi nomor 810 tahun 2020. Yang menjadi dasar hukum atas keputusan ini adalah ada beberapa undang-undang ya, kemudian ada beberapa peraturan pemerintah,
ada beberapa peraturan presiden, ada beberapa peraturan Permendagri, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Permendikbud, kemudian peraturan bupati dan peraturan daerah. Kalau tidak salah di situ ada 20 peraturan Ibu ya, yang meliputi apa yang menjadi dasar hukum untuk keputusan tersebut. Nah, di dalam putusan ini dinyatakan beberapa ketentuan yang di dalamnya itu pertama ya, pendidik non ASN. Kita tahu ya bahwa pendidik itu adalah guru berarti ya Pak ya. Nah, pendidik non ASN ini yaitu pendidik profesional yang bekerja pada satuan pendidikan yang bukan PNS dan bukan PPPK ya, dengan perjanjian kerja sebagai pendidik kelas atau guru kelas atau guru mata pelajaran gitu. Kemudian yang berikutnya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu diantaranya ada TKU, ya, satpam, kemudian OG, ya, operator, gitu ya, penjaga sekolah dan lain-lainnya. Nah, tenaga pendidikan non ASN ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dengan perjanjian kerja untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian PTK yang sudah ditetapkan sebagai PTK, sebagai PTK non ASN ya, yaitu mendapatkan jastek. Masih ada nggak Pak Bu di antara guru-guru non ASN yang belum mendapatkan jastek PTK kita? Masih banyak Ibu ya? Ya, masih banyak. Nah, di sini ya, di aturan ini adalah yang mendapatkan jastek gitu ya. Di mana jas itu adalah jasa tenaga kerja setelah melaksanakan tugas 1 bulan penuh, baru dibayarkan ya dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian PTK non ASN ini ya mendapatkan cuti Bu ya. Kalau dulu kita nggak pernah mendengar itu ya. Berarti ada cuti non ASN. Nah, cuti ini dinyatakan keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu ya, dalam waktu tertentu. Kemudian ketentuan berikutnya adalah saya kebut ya, soal banyak ya. Ketentuan berikutnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian tertulis antara PTK non ASN dengan pejabat pembuat komitmen unit kerja yang dengan para pihak ya, dengan prinsip kesetaraan, membuat syarat-syarat ya, serta hak dan kewajiban. Ada poin maksud dan tujuan kenapa sampai dibuat keputusan itu ya. Nah, maksudnya ya dibuat ketentuan itu ya adalah untuk memanage PTK non ASN ya, sebagai pengaturan mulai dari perekrutan ya, pelaksanaan pekerjaan, kemudian sampai dengan berakhirnya hubungan kerja PTK non ASN yang ada di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu. Nah, tujuannya ya dari peraturan ini kepada PTK non ASN adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Nah, ini ada nih ketentuan yang sangat menarik mungkin buat Bapak Ibu ya, karena akan berkaitan dengan kepentingan kita ya, yaitu persyaratan seleksi dan mekanisme pelamaran. Sebenarnya ini kemarin sudah berjalan Pak ya. Nah, cuma ini untuk tahun kedepannya Bapak Ibu biar memahami ya bagaimana cara penerimaan PTK itu ya, kita sekolah butuhkan caranya seperti apa ya. Nah, di sini ada Bu ya, persyaratan untuk pendidik, untuk guru nih ya. Syarat yang pertama yaitu S1 atau D4 ya, diutamakan yang linear. Kemudian yang kedua diutamakan yang memiliki sertifikat pendidik. Mungkin di guru-guru yang di swasta itu kalau dulu kan dengan masa kerja 5 tahun mereka itu sudah bisa mengikuti sertifikasi ya, jadi dia punya sertifikat pendidik gitu. Barangkali selanjutnya bisa melamar ke kita gitu kan, jadi dia sudah mempunyai gitu. Tapi rata-rata kalau yang baru sertifikasi
akreditasi dengan sertifikat itu beda? Ya, ini boleh Pak ya, boleh gitu maksudnya ya. Rata-rata kan kita belum punya Pak sertifikat pendidikan. Kemudian usia ya, untuk guru ini minimal 22 tahun, maksimal 35 tahun. Berarti Bapak Ibu, kalau ada yang melamar di atas 35, ya udah nggak boleh gitu ya. Kita antara 22 sampai 35 tahun. Kemudian membuat surat keterangan sehat ya, membuat surat lamaran yang ditujukan kepada dinas pendidikan, membuat surat pernyataan siap bekerja sendiri maupun bersama dengan jam kerjanya itu 37,5 jam per minggu. Tapi kalau untuk guru rata-rata tatap mukanya itu 24 jam ya. Nah ada tambahannya gitu, 13,5 jam. Kemudian membuat surat pernyataan tidak terkait sebagai pegawai tetap di lembaga lain. Membuat surat pernyataan siap dipasang di wilayah Bukan Bekasi. Melakukan foto dengan latar belakang merah. Itu ya. Kalau untuk tenaga kependidikannya, di sini ada tenaga administrasi, tenaga perpus, gitu ya. Ini minimal lulusan SMA sederajat. Diutamakan kalau ada S1 dan D4 ya, bersertifikat komputer. Untuk tenaga perpustakaan ada sertifikat pustakawan, itu yang dibutuhkan ya. Kemudian penjaga sekolah, nah ini biasanya diminta ibu ya. Atau tenaga keamanan diutamakan itu menguasai lingkungan. Ya paling tidak orang-orang sekitar kita yang dekat dengan sekolah ya. Memiliki sertifikat security, punya keahlian bela diri, pendidikan minimal SMP dan sederajat. Ada lagi tenaga kebersihan (TOB). Nah, ini yang diperlukan lulusan SMP dan sederajat ya. Usianya untuk tenaga pendidikan ini usia 18 tahun maksimal 35 tahun. Mengajukan juga surat keterangan sehat, kemudian surat pernyataan siap bekerja, jamnya sama dengan tadi ya, 37,5 jam. Membuat surat pernyataan tidak terikat sebagai pegawai tetap di lembaga lain dan tidak menjadi pengurus partai. Nih ya, siap ditempatkan di wilayah Bekasi. Kemudian foto dengan backgroundnya biru. Kalau tadi itu merah, ya dengan untuk tenaga pendidikan biru. Nah ini seleksinya ibu ya. Seleksi ada dua, seleksi administrasi yaitu berkas-berkas ya, kemudian ada seleksi substansi yaitu kecakapan posisi yang dilamar ya atau keahliannya. Kemudian mekanisme pelamaran. Tadi di depan ini saya sudah bacakan melamar itu langsung ke kepala dinas ya, langsung ke dinas pendidikan. Nah ini mengirimkan permohonan lamaran kerja dijual kepada kepala dinas. Waktu pelamaran akan dijadwalkan melalui surat keputusan kepala dinas nanti ya. Kemudian ada tim seleksi yang akan melakukan seleksi. Yang keempat, hasil seleksi akan disampaikan melalui surat keputusan dari kepala dinas ya. Berikutnya, nah ini ada perpindahan PTK yang sekarang sudah ada di sekolah Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan ya ada yang pindah. Contohnya kemarin Pak Dadang, ya Pak Dadang mana Pak Dadang? Ya, nah itu syarat-syarat hampir sama seperti PNS Pak ya. Surat pindah itu ya. Ya. Pertama dinas pendidikan ya, berdasarkan analisis kebutuhan, analisis beban kerja atau usulan dari kepala sekolah. Bisa itu ya. Kemudian PTK non ASN dapat dilakukan rotasi dengan memperhatikan zonasi. Misalnya orang Sukamantri kerjanya di Parangtritis atau kejauhan, nah itu bisa dipindahkan Pak, gitu ya, dengan wilayah tempat tinggal. Berikutnya, jika pindah atau usul pribadi harus dapat lolos dulu dari kedua pihak atau dari kedua sekolah ya, dan mendapat surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini yang kita lakukan ya, Pak Dadang ya. Berarti pindah dari S1
kepala sekolah yang namanya itu memberikan surat kelakuan baik kepada guru atau kepada PTK yang mau pindah. Ada lolos butuhnya, gitu aja ya. Seperti itu. Nah terus di sekolah yang mau didatengin juga itu harus ada tempat gitu ya. Biar didahulunya nanti masuk. Baik, saya lanjut ya. Tata cara pemberian gasek. Tata cara pemberian gasek ini dengan mempertimbangkan pendidik yang non ASN, dilihat dari pendidikannya, masa kerjanya, dan linearitasnya. Kemudian tenaga pendidikan, dilihatnya pendidikannya, kemudian dengan masa kerjanya. Pemberian gasek dibelankan pada APBD pemerintah, dinas pendidikan, dan sumber lain yang sah menurut aturan. Kemudian yang kelima, lembar kelima nih Pak, terakhir tidak sampai lupa. Ada cuti tahunan, ini pengantarnya ya. Ya, jadi cuti non ASN itu ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, ada cuti bersama. Ya. Untuk cuti tahunan ini, PTK yang bekerja 1 tahun secara terus-menerus ya, artinya tidak putus itu nih, ya, Pak ya. Berarti dia berhak mendapat cuti tahunan. Lamanya cuti sama dengan kita PNS ya, yaitu 12 hari kerja. Dalam setahun, ya, dalam setahun. PTK yang mau cuti mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala sekolah, ya. Ya, ayo kan. Kemudian cuti sakit. Setiap PTK non-ASN yang sakit itu berhak mendapat cuti sakit. Jika sakitnya lebih dari 1 hari sampai 14 hari ya, itu berhak cuti dengan membuat permohonan kepada kepala sekolah dan dilampirkan surat keterangan dokter. Kalau sakitnya lebih dari 14 hari ya, ini boleh cuti dengan permintaan secara tertulis kepada kepala sekolah, melapor ke dinas pendidikan ya, dengan membawa surat keterangan dokter ya. Itu beda Pak ya. Kalau tadi 1 sampai 14 hari cukup membuat permohonan kepada kepala sekolah ya, dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kalau lebih dari 14 hari sakitnya, berarti membuat surat permohonan kepada kepala sekolah, melampirkan surat keterangan dokter, lapor kepada dinas pendidikan. Gitu. Yang ketiga, cuti melahirkan. Sama ibu ya, ini khusus buat laki-laki. Khusus buat laki-laki ya. Berarti sama dengan PNS ya, yaitu cutinya diberikan selama 3 bulan. Nah, cuti hamil. Tapi di sini sebetulnya cuti melahirkan enggak? Ya. Kemudian cuti bersama berarti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya ada hari besar Natal ya, atau Idul Fitri yang kemarin Pak ya, tanggal sekian, itu sama ya, apa seperti kita. Ya.